Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Al-Mahdi adalah khalifatud dunia. Saya sering mengatakan bahwa Al-Mahdi yang juga dipahami dengan Kalki Awata, Mesia misalkan, SP, budak angon, budak janggutan, ini merupakan mengacu pada satu sosok, yaitu Al-Mahdi yang disebutnya dalam pemahaman muslim semacam itu ya. Sehingga Al-Mahdi dan khalifatud dunia ya, pemimpin dunia semacam itu, atau khalifatud dunia, maka jika mengacu pada pemerintahan yang di bumi ini, saya rasa kekuasaannya akan sempit ya, semacam itu, tidak mewakili satu kesatuan alam dunia ini secara keseluruhan ya, baik yang langit, bumi ya, dan seisinya ini. Sehingga saya sangat meyakini juga Al-Mahdi yang sebagai khalifat dunia ini adalah meliputi keseluruhan alam. Oleh karena itu, jika dipahami dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, maka saya akan mengatakan bahwa Al-Mahdi ini akan menjadi sosok yang menjadi pemimpinnya dunia, seluruh alam ini ya, baik yang langit, bumi dan seisinya semacam itu. Sehingga jika dikatakan dalam Jangka Jayabaya yang dikatakan berwajah Krishna, kemudian berwatak Baladewa, saya sangat meyakini bahwa Dewa Krishna menurut pemahaman Hindu ya, yang saya pahami adalah ya Tuhan itu sendiri. Kemudian watak Baladewanya ini yang pemberani, yang jujur dan seterusnya, ini merupakan watak dari Al-Mahdi itu ya. Oleh karena itu sangat, menurut saya ya, sangat jika menganalogikan bahwa Al-Mahdi ini sebagai pemimpin, misalkan pemimpin manusia saja semacam itu ya, atau menjadi presiden Indonesia misalkan ya atau bahkan ini yang dipahami oleh pemahaman khilafah ini ya, ini yang seolah-olah negaranya dibuatkan nanti yang muncul khalifah dunia menjadi khalifahnya semacam itu ya. Ini sangat naif juga ini ya. Ini hanya pemahaman dari sisi kehendak sampean, keinginan sampean. Tapi kalau menurut pemahaman Al-Mahdi itu sendiri dari kata-kata ya, hadiah ya, bukan hadaya, dari wazan ini maaf nih, saya dari tasawuf ilmu tasawuf semacam ini. Jadi dari wazan fa'ila ya, fu'lan wa muf'alan fa fa'ilun wa laka maf'ilun maf'ulun mif'alun macam itu ya. Sehingga sangat dipahami jika dari kata hadiah yahdi dan ya, bahwa hadan
wadaka hadin, bahwa hadin wadaka mahdi, ya semacam itu. Sehingga kata-kata mahdi ini adalah semacam itu, Mahdiun ini, dan macam kalau saya ini ilmu tafsirnya saya sudah lama ini tidak begitu ingat ya semacam itu. Tapi saya sangat meyakini bahwa Mahdi orang yang dari zat yang paling awal menurut saya. Ini zat bahti semacam itu, ya. Sehingga jika kemunculannya nanti bisa dikatakan bisa diketahui semacam itu ya, kemudian bisa meramal semacam itu, seperti yang sampai asumsikan selama ini, saya merasa kok terjadinya tidak seperti itu ya. Kalau momen 2021 Syuro yang di tahun 2021 ini, saya rasa ini bukan momen munculnya ya, tapi sebagaimana Kanjeng Rasul dulu waktu hijrahnya itu ya, ini momen hijrahnya Kanjeng Rasul pada ini dikatakanlah ini hijrahnya Al-Mahdi menuju ke arah perbaikan, kemakmuran semacam itu ya, kemudian kedamaian semacam ini. Dan ini ya mudah-mudahan harapan saya ini benar ya. Toh walaupun Al-Mahdi tidak kentara seperti yang sampai harapkan, saya sangat meyakini jika Al-Mahdi juga akan bekerja walaupun dalam senyap, tidak diketahui oleh sampean ya. Sama itu. Sehingga diminta atau tidak diminta, toh ini sebagai tugas Al-Mahdi, saya sangat meyakini sampean tahu dia juga bekerja, walaupun sampean tidak mengetahuinya, dia akan tetap selalu bekerja ya. Sama itu. Sehingga yang saya katakan bahwa sebagai implementasi pemerintah saat ini merupakan realitas atau kepanjangan tangan dari Al-Mahdi itu ya. Coba sampai berpikir, bukan bayangkan lagi, tapi mulai berpikir bahwa ada seorang yang 5 kali secara berturut-turut tidak terkalahkan, ini tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saya sangat yakini tidak terjadi semacam itu toh. Kemudian difitnah, di apapun itu dia bisa mengatasi juga, dia tenang walaupun selalu bertindak dengan akurat ya, semacam itu. Ini memang kalau bukan dari pilihan Allah semacam itu, saya sangat meyakini tidak akan tercapai semacam itu. Kemudian membangun dunia, membangun Nusantara ini yang bagian barat, bagian timur, kemudian di harga BBM disamakan dari yang barat dan yang di timur, ini merupakan bentuk keadilan yang dilakukan. Apakah sebelumnya sudah seperti itu? Bukankah mulai di tahun Pak Jokowi ini yang menjadi presidennya, baru Indonesia katakanlah terjadi pemerataan, baik yang di Indonesia bagian timur maupun di Indonesia bagian barat semacam itu. Bukankah ini bukti kalau saya katakan Pak Jokowi merupakan implementasi benar adanya
Ya. Kemudian kemajuan yang katakanlah perusahaan-perusahaan asing yang sudah bercokol di Indonesia yang sudah puluhan tahun, bahkan setengah abad lebih, ini bisa diakuisisi, bisa dimiliki kembali oleh bangsa Indonesia. Bukankah ini masih dalam keterpimpinan oleh Pak Jokowi toh? Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, sampeannya harus berpikir. Jangan hanya karena keinginan sampean menutup mata atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan terhadap sampean. Ini nantinya, inilah yang sebenarnya disebut seperti yang dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may ya'budu may yu'minu billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini semacam itu. Walaupun pengakuannya benar-benar dia beriman terhadap Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Ya seperti ini, dia mengharapkan nikmat dari Allah, setelah diberikan nikmat dia mengkufurinya, menolaknya. Ya, apa sampean kira dijadikannya Pak Jokowi sebagai pemimpin, baik khalifah atau presiden di Indonesia ini bukan bukti bahwa nikmat Allah yang diberikan terhadap sampean? Apakah karena sampean tidak senang saja kemudian Pak Jokowi lalu menjadi ini atas kehendaknya manusia, bukan kehendak Allah? Inilah yang saya katakan, mulailah bersyukur, mulailah berpikir. Sebenarnya nikmat Allah ini begitu besar telah diberikan terhadap sampean. Ya. Makanya saya katakan, jika Al-Mahdi ini hanya memimpin seperti yang saya harapkan di Indonesia saja, di bentuk negara khilafah, kemudian yang nanti Khalifatul Mahdi yang menjadi pemimpinnya, saya sangat meyakini ini sangat kecil nilainya, ya, kurang besar tentunya, karena Al-Mahdi adalah sebagai Khalifatul Dunia tentunya. Maka Mahdi ini, Imam Mahdi ini, saya sangat meyakini pemimpin seluruh alam ini, ya. Jadi pemimpin dunia juga pemimpin langit semacam itu, dan pemimpin di antaranya juga. Sehingga jika kemunculannya ini tidak diketahui oleh sampean-sampean, saya merasa ini sangat logis, ya, semacam itu, ya. Semacam itu. Sebenarnya saya sangat meyakini sebenarnya muncul juga di sini, ya, di dunia ini, bahkan saya katakan saya merasakan di Jawa semacam itu. Ini kalau menurut saya memang seperti itu. Cuma sampean tidak melihatnya semacam itu saja. Kenapa? Karena kejadian-kejadian alam ini sangat menunjukkan saat ini sudah munculnya Al-Mahdi semacam itu, sudah diutusnya Al-Mahdi, sudah diturunkannya Al-Mahdi di dunia ini semacam itu, ya. Menilai dari hadis Jangka Jayaba, ya, Gawang Siliwangi, ini memang sudah benar saat ini sudah muncul, ya, semacam itu. Sehingga ya mudah-mudahan, ya, asumsi sampean yang benar, jadi munculnya secara terang-terangan, kemudian memimpin sampean-sampean, dan sampean-sampean akan berbaikat terhadap yang menjadi pasukannya semacam itu, ya. Tapi kalau saya masih tetap mengasumsikan jika kemunculan Al-Mahdi ini tidak secara terang-terangan, tetap secara diam-diam, ini menurut saya semacam itu, ya. Cuma efek yang
implementasinya, misalkan saya katakan Pak Jokowi ini pemerintahnya kuat, sabar semacam itu ya, dan pandai semacam itu, strateginya, ekonominya saya sangat meyakini adalah merupakan kepanjangan tangan dari munculnya Al-Mahdi semacam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.